Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trias Niko Saputra dengan NIM 190141. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai clustering pada machine learning. Nah, di sini saya ngambil materinya dari codingstudio.id, sama nanti referensinya dari dikilab.id. Nah, selain teori, nanti saya juga akan memperlihatkan ini ya, implementasinya di Python. Oke, pertama kita coba ke definisi, jenis, dan cara kerjanya terlebih dahulu. Artikel ini ditulis sama ya Adela Gravita. Nah, clustering adalah salah satu teknik dari algoritma machine learning, yaitu unsupervised learning. Jadi si clustering ini masuk ke kategori unsupervised, dimana nanti si clustering ini dia membagi populasi atau data point dengan sifat yang sama ke beberapa kelompok kecil untuk dikelompokkan. Nah, teknik ini merupakan salah satu yang paling sering sih digunakan sama perusahaan untuk segmentasi kepada customer mereka, sehingga dapat meningkatkan penjualan di perusahaan mereka. Nah, untuk penerapan clustering ini ada beberapa syarat kondisi yang harus diterapin. Nah, di antaranya yang pertama, saat analisis dimulai dengan dataset yang besar dan tidak teratur. Nah, kalau datasetnya itu dia besar sama belum teratur, nah, cocok banget nih buat nerapin si clustering, karena clustering dia dapat ngambil jumlah data yang banyak tanpa adanya instruksi, lalu mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Nah, terus pas waktu atau saat jumlah dari kelas yang dibagi itu belum diketahui, nah bisa juga pakai si clustering. Waktu masih preparation datanya itu kan belum ada ini ya, belum ada kelas yang dibagi ya. Nah, ini bisa pakai clustering saat ingin mencari anomali pada dataset. Nah, apabila mau nyari anomali pada dataset, clustering ini pilihan yang tepat, karena dengan algoritma ini anomali pada data dapat diidentifikasi sehingga dapat membantu mengoptimalkan hasil yang didapat untuk jangka panjang. Untuk jenis metodenya sendiri ada beberapa, diantaranya ada centroid based clustering, kemudian ada density based clustering, terus ada juga distribution based clustering, dan ada hierarchical clustering atau connectivity based clustering. Nah, masing-masing itu dia punya ciri khas tersendiri. Cara kerjanya secara umum kurang lebih ini, algoritma clustering dia bekerja dengan menerapkan algoritma yang ada di dalamnya. Nah, contoh clustering yang sering dipakai misalnya ini ya, KNN ya, atau K-means untuk implementasi clusteringnya ini. K-mean clustering itu algoritma iteratif yang fungsinya untuk mengelompokkan kumpulan data dalam klaster yang sebelumnya telah ditentukan, di mana setiap data point hanya memiliki atau dimiliki oleh satu klaster saja. Nah, tujuan ditetapkannya data point ke dalam klaster agar nantinya jumlah jarak kuadrat antara data point dengan pusat klaster menjadi minimum. Semakin sedikit variasi yang dimiliki klaster, semakin mirip data point berada dalam klaster yang sama. Nah, algoritma ini sering kali digunakan untuk melakukan market segmentasi. Terus nanti setelah dilakuin clustering biasanya ada evaluasinya. Contohnya ini dengan elbow method, ada silhouette method. Oke, untuk tipe-tipe yang tadi sudah dijelaskan kurang lebih yang di Dikilab ini sama ya. Oke, terus kita coba lihat untuk implementasinya seperti apa. Teman-teman bisa buat notebook baru terlebih dahulu di kaggle.com.
Oke, oh ini masih running. Oke. Nah, untuk clustering ini saya menggunakan saya memilih ini ya, metode yang digunakan itu hierarchical clustering. Jadi yang tipe ke hierarchical nih ya, tipe keempat ya. Jadi itu mirip kayak centroid based clustering. Nanti teman-teman bisa cek pengertian di sini ya, yang centroid based clustering itu kayak gimana. Nantinya metode bekerja pada pemahaman bahwa data point yang lebih dekat akan memiliki perilaku yang sama dibandingkan dengan data point yang lebih jauh. Nah, pengelompokan data point akan direpresentasikan dengan menggunakan dendrogram. Nah, terus terdapat beberapa jenis hubungan dendrogram, di antaranya single linkage. Pada single linkage ini, jarak antara dua klaster adalah jarak terpendek antara data point di dua klaster tersebut. Kemudian ada complete linkage, jarak terjauh antara data point di dua klaster tersebut. Terus average, jarak antara dua klaster adalah jarak rata-rata setiap data point dalam klaster dengan setiap data point pada klaster lainnya. Ya, yang pertama di sini kita perlu dataset yang terlebih dahulu. Ini saya menggunakan dataset performance dari mahasiswa. Untuk kolom-kolomnya itu kurang lebihnya seperti ini isinya strukturnya. Teman-teman yang belum punya bisa create manual dengan Excel ya, nanti save as-nya sebagai CSV. Oke, seperti biasa nanti di add dulu datasetnya, ini upload, terus browse, masukin datasetnya. Kemudian datasetnya udah, lanjut ke ini, import library-nya. Untuk library yang digunakan ada matplotlib, terus ada SciPy. Ini untuk ini ya, ngambil formulasi hierarchical clusteringnya itu. Terus ada NumPy, terus kemudian ada Pandas. Nah, di SciPy-nya sendiri nanti dia menggunakan ini ya, yang import dendrogram sama linkage-nya tadi. Oke, ini coba di run. Ini session starting, dia masih menyalakan mesinnya ya, tunggu sampai hijau. Si loading, oke, udah hijau. Nah, ini udah di run, nanti dia ada angkanya 1 kalau dia berhasil jalan. Kemudian setelah library-nya terimport, langkah berikutnya kita perlu manggil datasetnya. Untuk dataset yang diperlukan tadi ya, yang hasil ini ya, CSV itu, dia dipanggil menggunakan pandas. Ini pandas.read CSV, karena type filenya CSV. Dia ditampung di dalam variabel data. Ya, karena CSV saya itu separatornya, pemisah antar kolomnya itu di Excelnya itu di CSV-nya dia pakainya titik koma, jadi di sini tambahin koma sep kemudian titik koma. Kalau separatornya teman-teman udah menggunakan koma, ini nggak perlu ditambahin. Kemudian ini coba print data buat ngelihat isi dari datasetnya itu, ini ya, udah benar. Kemudian dari dataset itu dia diubah ke bentuk array dulu menggunakan ini numpy ya, numpy.sArray. Kemudian panggil $data tadi yang dia ngincludein file dataset ya, dan ini di print hasilnya seperti ini. Ini 2443, iya dia udah jadi array. Kemudian data arraynya kita masukkan ke ini
dulu kita ubah ke linkage, atau kita buat linkage-nya dulu dengan metode linkage, terus x si array-nya tadi isinya seperti ini: 0 dengan 3, 1 dengan 2, 5, 6, 4, 7. Setelah linkage-nya terbentuk, langkah berikutnya kita bisa lanjut ke pembuatan dendrogram ya. Nah, di sini untuk ukuran figurnya 25,10. Terus ini untuk title ini ya, dendrogramnya ya. Terus labelnya x, sumbu x, ini jarak, kemudian y label, ini y label harusnya. Nah, ini datanya, ini jaraknya. Nanti hasil dari klasternya kurang lebih seperti ini: 0 dengan 3 ini kelompok 1, 1 dengan 2 kelompok 2, terus nanti kelompok 3 nya hasil gabungan ini itu kelompok 3. Oke, begitu untuk penjelasan mengenai clustering yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.